di kitab Sahih Bukhari maupun di kitab Sahih Muslim diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Abi Hurairah qala su'ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ditanya oleh sahabat, ayyu amali afdal, ya Rasul, amalan apa yang utama, amalan apa yang tinggi? Qala Rasulullah, maka Rasulullah menjawab, amantu billahi wa rasulihi, engkau beriman kepada Allah, engkau taat kepada Allah, engkau pegang teguh sunnah nabimu, engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Qila thumma maza qala, sahabat kembali bertanya, sesudah itu apalagi ya Rasul? Maka Rasulullah menjawab, al-jihadu fi sabilillah, engkau berjuang di jalan Allah, engkau membela agama, engkau membela kebenaran. Qila summa maza, ditanya lagi sama Nabi, apa sesudah itu lagi ya Rasul? Qal, Rasul berkata, al-hajju mabrurun, yaitu haji yang mabrur. Saudaraku yang berbahagia, amalan yang paling mulia di sisi Allah adalah kita beriman kepada Allah. Apabila kita meninggalkan dunia ini tanpa kita beriman yang sungguh-sungguh kepada Allah, kita tidak taat kepada Allah, maka kitalah manusia yang sangat-sangat celaka. Seseorang yang tidak meninggalkan dunia ini, tidak membawa keimanan kepada Allah, maka sudah pasti dia menjadi bahan, menjadi kayu bakar daripada api neraka. Tetapi barang siapa yang membawa keimanan kepada Allah, insya Allah dia akan selamat. Walaupun mungkin ada proses yang harus dijalani, tetapi minimal kata Nabi, siapa yang membawa iman biar hanya sebesar biji zahra, seperti pasir kecil, ada keimanannya, pasti nanti akan masuk surga. Tetapi ingat, proses daripada pembersihan itu bukan waktu yang singkat, saudaraku yang berbahagia. Demikian juga apabila kita di dunia ini menjaga sunnah Nabi, ajaran-ajaran Nabi kita pelihara, ajaran-ajaran Nabi kita hidupkan, maka insya Allah kita bersama dengan baginda Rasulullah nanti di yaumil kiamat. Kitalah orang-orang yang mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah. Semua para nabi diberikan doa mustajab oleh Allah tanpa terkecuali, 124.000 jumlahnya nabi. Tetapi kata Rasulullah, kecuali saya, doa saya belum saya sampaikan di dunia, karena saya berkeinginan, saya ingin memberikan doa itu syafaat li ummati, saya ingin memberikan syafaat nanti umatku di yaumil qiyamah. Maka insya Allah kita yang jaga ajaran Nabi dengan benar, dengan lurus, konsisten, insya Allah kita akan bersama Nabi nanti di hari kemudian. Yang kedua, saudaraku yang berbahagia, al-jihadu fi sabilillah. Ketika agama kita diganggu, ketika agama kita dirongrong, tidak ada rasa di dalam diri kita untuk membela agama,
maka dipertanyakan keimanan kita. Kata Rasulullah dalam hadis sahih, apabila seseorang tidak ada sedikit pun niat untuk membela agama, tidak ada niat untuk berjihad, tidak ada niat untuk membela kebenaran, maka dikhawatirkan dia nanti meninggal dalam keadaan munafik. Harus ketiga agama memanggil saudaraku yang berbahagia, semua harus kita tinggalkan. Orang-orang yang duduk berzikir harus bantu agama ketika dirongrong. Orang-orang yang baca Quran harus bantu agama ketika agama dihina. Orang-orang yang hajinya mabrur harus bantu agama, siapapun dia. Ketika agama kita dirongrong, agama kita dihina, ketika kita diintimidasi, kita wajib untuk melawan. Dan apabila suasananya kondusif, suasananya aman, bagaimana cara kita berjihad? Maka masing-masing kelebihan kita maksimalkan untuk agama. Seorang guru, dia berjihad dengan ilmunya, mengajarkan kepada murid-muridnya. Para kiai, para dosen, para guru, ajarkan untuk murid-muridnya, maka itulah jihadnya. Seorang penulis, dia menulis buku-buku yang baik untuk motivasi, maka itu jihadnya. Seorang yang muazin bahkan di azan di masjid, dia menyeruh dengan azannya, maka itulah jihadnya. Apapun bidang kita, keahlian kita, manfaatkan untuk agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah nilai kita sebagai orang-orang yang berjihad. Maka dalam hadis sahih, man haraja talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang keluar untuk belajar supaya tidak bodoh, dia mengetahui mana yang hak, mana yang batil, dia menuntut ilmu, maka seolah-olah dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai dia balik ke rumahnya. Allah berkata kepada para petani, siapa yang bertani menanam dengan sungguh-sungguh, dia niat untuk sedekah, maka dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Siapa laki-laki yang keluar rumah mencari nafkah untuk keluarganya dengan cara yang halal, maka nafkah itu sebagai sedekah, maka perjalanannya dinilai jihad fi sabilillah, saudara. Yang terakhir, yang ketiga, al-hajju mabrur, haji yang mabrur. Alhamdulillah, kurang lebih 200.000 lebih jemaah haji kita telah menyelesaikan hajinya pada dasarnya, sudah selesai wukuf. Semoga semua yang naik haji tahun ini, saudara-saudara kita, semua hajinya mabrur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memang untuk mendapatkan haji yang mabrur itu berat, karena Rasulullah bersabda dalam hadis-hadis sahih, al-hajju mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Bagaimana tanda haji yang mabrur? Dia lebih baik daripada sebelumnya, dia lebih bertakwa, dia lebih taat. Syarat haji yang mabrur, uang yang dipakai pergi haji adalah uang yang halal, sehingga di sana Allah panggil dia, sa'daika, kau orang-orang yang berbahagia. Tetapi apabila uang yang dipakai dari unsur yang haram, la sa'daika, kalian haji kalian ditolak, kata Allah. Sekarang tanggal 12 Zulhijjah, 11, 12, 13 jemaah haji bermalam maghrib di Mina, persiapan untuk balik ke Mekah. Mereka sudah dari Musdalifah, sudah dari Mina kurban, semuanya sudah tahallul, tinggal sa'i balik kembali ke Mekah. Insya Allah pergi dan pulangnya semua saudara-saudara kita dalam keadaan selamat. Kemudian kita terakhir, kita sudah masuk di hari yang ketiga dari hari kurban. Semoga bapak-bapak semua yang berkorban tahun ini, korbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada amalan anak Adam
di hari raya kurban dan hari-hari tasyrik kecuali menumpahkan darah, mengalirkan darah. Maksudnya menyembelih hewan-hewan kurban. Hewan-hewan kurban kalian adalah kendaraan nanti kalian di hari kemudian. Maka baguskanlah hewan kurban kalian. Jangan buta, jangan pincang, jangan kurus, jangan cacat, supaya nanti kendaraan kalian tidak mogok-mogok jemput kalian nanti di hari kemudian. Barakallahu fikum. Innahu wal ghafurur rahim.